Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sekali. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram yang masih tentang bab anjuran khusyuk dalam sholat. Yang dulu kita sudah sampai pembahasan hadis yang ke 253 tentang apabila idza quddimal asya'u, apabila makan malam, al-asya itu makan malam. Ini makan malam di sini makanan yang disantap di malam hari. Fabda'u bihi, apabila makan malam sudah dihidangkan, tu fabda'u bihi, maka makanlah dahulu qabla tusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Memang anjuran ini kalau makanan sudah dihidangkan dan ia hendak makan, maka boleh dia makan dulu. Karena memang sholat itu menghadirkan khusyuk, hatinya, jiwanya, dirinya, itu semuanya itu difokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditakutkan ini makan malam, yang makanan yang sudah dihidangkan ini mengganggu kekhusyuan sholatnya. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat mendahulukan makan ini lebih utama kalau memang makanan itu tadi mengganggu kekhusyuan. Kalau tidak mengganggu kekhusyuan sholatnya, ya boleh juga dia makan, sholat dulu baru makan, seperti itu. Kalau dia takut nanti sholatnya tidak khusyuk, selesaikan makannya dulu, semangat sih. Habis itu dia sholat. Namun jumhur ulama juga, kalau memang sholatnya itu waktunya hampir habis, mau habis waktunya, hidangan makannya itu sudah disiapkan, maka lebih diutamakan mendahulukan sholatnya. Sebabkan nanti ditakutkan waktu sholatnya itu habis. Gitu. Ya. Dan Rasulullah SAW juga melarang untuk tergesa-gesa dalam sholatnya. Tapi dia mau mendahulukan, dia sholat dulu, kemudian dia tergesa-gesa karena ingin mau makan. Nah, ini juga tidak
baik. Sholat itu tidak dicepet ke, pergi makan-makan, itu tidak baik juga. Bahkan dalam berdoa juga itu tidak boleh tergesa-gesa. Sebagaimana Rasulullah SAW yang disebutkan tergesa-gesa dalam doa ini seperti apa? Apakah doanya itu cepat-cepat? Tidak. Tetapi kata Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim. Senantiasa doa seorang hamba itu tergabulkan, ya, yustajabu, dikabulkan, malam yad'u, selama dia tidak memohon suatu dosa, au qati'atir rahim, atau memutus silaturahmi, malam yasta'jil, dan tidak tergesa-gesa. Jadi doa kata Rasulullah SAW, doa seorang hamba yang dipanjatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu dikabulkan. Selama doa itu bukan doa untuk perbuatan dosa, bukan doa untuk memutus silaturahmi, dan bukan doa yang tergesa-gesa. Minta dosa gimana? Karena dia mungkin dua rumah sakit, dongane muga-muga akeh dorong loro, itu ya juga tidak bagus. Loro kabeh, engko kan mlebu rumah sakit kabeh. Repot. Tidak boleh, walaupun dia seperti itu, ya doanya yang bagus saja. Semoga saya, ya Allah, kalau ada orang yang kesusahan, ya Allah, ya, semoga saya, ya Allah, mudahkan untuk bisa menolongnya, sebagainya. Dan doa yang memutus silaturahmi ini juga tidak boleh dan tergesa-gesa. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, ma istijalu, ya Rasulullah SAW, doa yang tergesa-gesa itu seperti apa? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, taqulu qad da'watu wa qad da'autu, qad da'autu wa qad da'autu, falam ara yastajibu li wa yasta'thiru inda dzalika wa yad'u du'a. Kata Rasulullah SAW, orang yang tergesa-gesa dalam doanya, yakni orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan aku. Saya ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berdoa, benar-benar doa saya ini, tetapi Allah Taala ngabulkan, tidak mengabulkan. Inilah dinamakan dzalika wa ya'ud. Kemudian dia berhenti berdoa dan meninggalkannya. Ini dia tergesa-gesa. Dia berdoa kepada Allah terus menerus dan dia berhusnudzon kepada Allah. Allah tak orang ngabulke doaku. Kemudian dia berhenti berdoa dan meninggalkannya. Inilah doa yang tergesa-gesa, dan doa tergesa-gesa ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mukhul ibadah, doa itu ruhnya ibadah, intinya ibadah. Sholat itu isinya doa semuanya, dari awal sampai akhir itu bacaan orang doa semuanya, memuji Allah dan sebagainya, doa. Maka doa itu adalah mukhul ibadah, ruhnya ibadah. Semua amalan itu pasti ada doa-doanya, sebagainya. Yang kedua, itu tergesa-gesa dalam doa, ya.
Juga tergesa-gesa ketika iqamah sudah dikumandangkan, ini juga perbuatan yang tercela. Ya, idza thuwiban lis-shalat fala ta'tuha, jika telah dikumandang iqamah salat, janganlah kalian itu mendatanginya dengan berlari. Wa antum tas'auna wa atuha wa 'alaikum sakinah, tetapi datangilah dengan tenang. Fama adraktum fasallu fama fatakum fa'atimmu, gerakan yang kalian dapatkan maka sholatlah mengikuti gerakan itu. Apabila ada gerakan yang terlewat, fa'atimmu, maka kalian sempurnakanlah. Fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila sholat wa huwa fi sholat. Itu dalam tergesa-gesa. Begitu pula tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan, ini juga sesuatu yang tercela. Idza kana ahadukum 'ala ta'ami falam yaj'al hatta yaghdiya hajatuhu minhu wa in uqimat shalah. Jika seorang dari kalian yang sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqamah telah dikumandangkan. Maka jangan tergesa-gesa. Jadi dia sedang makan, kedengar qomat, wah langsung makan dicepet-cepet kayak. Radikunya langsung dilek. Keselak malah. Mau disantai, mau dimakan, habiskan. Jangan tergesa-gesa. Itu ya. Nah, itu memang tentang idza quddima, apabila makan malam sudah dihidangkan, fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib, maka makanlah dahulu sebelum kalian sholat maghrib. Kemudian hadis yang ke-24, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, dari Abu Dzar, semoga Allah taala meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu, dia mengatakan, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu, idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu berdiri, fi sholati, di antara kalian itu sholat, fala yamsahil asa, maka janganlah ia mengusap pasir yang menempel di dahinya atau di tempat sujudnya. Fa inna rahmata tuwajjihuhu, karena rahmat selalu bersamanya. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan 5 orang imam dengan sanad yang sahih. Ahmad menambahkan wahidatan audah, usaplah sekali saja atau biarkan. Al-mas, menyentuh di sini adalah menyentuh sesuatu, menghilangkan bekas debu, menghilangkan bekas debu yang menempel di dahi. Al-asal ini debu yang tipis yang menempel di tempat sujudnya. Sedangkan ar-rahmatu adalah kasih sayang dan ampunan. Tuwajjihuhu, rahmat Allah taala turun menjumpai orang yang sholat. Hadis ini, jadi orang yang sholat itu makruh, dibenci, membersihkan debu yang berada di tempat sholatnya. Orang yang sholat, yang kedua, orang yang sholat juga makruh membersihkan tanah atau debu yang menjadi tempat sujudnya, kecuali satu gerakan. Yang ketiga,
Di sini memang tujuannya untuk menjaga kekhusyuan pertama. Yang kedua untuk menjaga rahmat Allah Subhanahu wa taala agar tidak hilang. Yang keempat, anjuran membersihkan tempat sholat. Yang kelima, jumhur ulama menganggap makruh karena kesalahannya tidak besar dan tidak menggunakan gerakan yang banyak. Jadi kalau orang itu sholat, dia itu bergerak dengan gerakan yang berlebihan, ini dapat membatalkan sholatnya. Seperti hadis ini tadi, gerakan yang makruh, dia sujud, nempel debu sini, bersihkan lagi, sujud, berarti membersihkan terus, ya. Atau bersihkan lantainya ini. Inilah gerakan-gerakan yang makruh, yang dibenci. Nah, kalau gerakannya itu banyak dan berurutan tanpa jeda, itu memang bisa membatalkan sholatnya. Coba kita tentang gerakan. Para ulama memang membahas nih jenis gerakan yang membatalkan sholat. Sebagian besar kita, mungkin kita ingat ya zaman dulu itu, mungkin diajarkan oleh guru-guru kita, gerakan 3 kali menggaruk anggota tubuh bisa membatalkan sholat yang kita kerjakan. Pernah ngertos keterangan ngoten niku? Nah, 3 kali menggaruk anggota tubuh itu bisa membatalkan sholat yang kita kerjakan. Maka coba kita lihat apakah benar yang seperti itu. Nah, bahkan di riwayat yang lainnya banyak sekali Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, salah satunya beliau ini pernah berjalan membuka pintu. Itu kan gerakan yang lebih dari 3, melepas sandalnya, menggendong dan meletakkan cucunya, hingga memindahkan orang di samping kiri ke samping kanan saat sholat. Kalau dihitung seperti ini memang gerakannya lebih dari 3 kali. Nah, ini bagaimana? Nah, coba kita lihat gerakan yang Rasulullah SAW di luar rukun sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, gerakan yang beliau lakukan, yang pertama membuka pintu saat sholat. Rasulullah SAW membuka pintu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat istaftahtul baba Rasulullah sallam yusalli tatawwuan. Dari Aisyah berkata, aku meminta dibukakan pintu. Ini Aisyah ini meminta dibukakan pintu. Sedangkan Rasulullah sallam sedang melakukan sholat sunnah. Wal babu ala kiblatin, dan pintu itu berada di arah kiblat. Berarti Rasulullah SAW itu sholat menghadap kiblat, sedangkan pintunya itu di hadapan beliau. Alal kiblat, famassa an yaminihi aw yasharihi. Kemudian beliau ini berjalan ke kanan, atau sebagian mengatakan atau ke kirinya. Fafattahal babu summa raja ilal musallahu, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Jadi kan Rasul mau membuka pintu, ngoten nggih. Lah nek kebuka pintu ini kalau dari depannya kan ketatap. Bisa digambarkan. Nah, ketatap dok ini loh. Nah, tapi Rasulullah minggir ke kiri, halus bulan ke kiri atau ke kanan. Kemudian beliau membukakan. Ya,
baru itu ditutup lagi. Ini Rasulullah SAW, tapi beliau tidak berbicara. Mungkin ada orang Assalamualaikum, mungkin istrinya, maka boleh kita membukakan pintu jauh. Ya, maka di sini maka gerakan ini diperbolehkan, jauh pun juga diperbolehkan. Kan gerakan di situ kan banyak gerakan. Kalau yang kita pahami 3 gerakan. Kalau pintunya jauh dan dikunci, maka kalau kita menggambarkan hadis ini, boleh dia membukakan pintu, tapi jangan bicara. Ini gerakan, berarti gerakan di sini memang gerakan yang dibutuhkan, gerakan yang sangat darurat. Kalau Aisyah ini tadi langsung buka, kira-kira Rasulullah SAW kejeblos sebetulnya. Iya, kejeblos ya. Udah gitu. Maka Aisyah ini minta dibukakan pintu. Kalau pintu kita kan jarang dikunci, jadi memang langsung masuk. Ini diperbolehkan membuka pintu saat sholat dengan dohir hadis ini. Kemudian yang kedua, gerakan yang diperbolehkan yang dilakukan Rasulullah SAW itu melepas sandalnya saat sholat berjamaah. Ini Rasulullah SAW dulu memang para sahabat itu juga sholat pakai sandal. Nah, Anda boleh. Kalau jenengan masuk di sini sholat pakai sandal, disenani Pak Takmir jenengan. Oh, sandal kok main jopo, sandal juga sholat. Kalau di tempat kita kan sudah bersih. Kalau zaman Rasul itu yang pasir, ya masuk yes, pakai sandal tidak masalah juga. Kita pun sholat pakai sandal tidak masalah. Ini melepas sandal saat sholat berjamaah. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu data yaumin. Rasulullah SAW sholat bersama kami pada suatu hari. Maka di antara sholatnya itu beliau melepas sandalnya, khala'an alaihi, melepas sandalnya, fawada'ahuma an yasharihi. Beliau melepas kedua sandalnya dan diletakkan sebelah kirinya. Falamma ra'an nasa dzalika, maka manusia melihatnya, para sahabat lihat Rasulullah SAW melepas sandalnya ditaruh di sebelah kiri. Fa khalu ni'alahum, maka semuanya itu mengikuti Rasul, melepas sandalnya semuanya dan ditaruhkan di sebelah kirinya. Falamma qadha sholatuhu, maka ketika salatnya sudah selesai, qala ma balukum alqaitum ni'alakum. Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaitana alaik ya Rasul. Aku ini melihat, kami melihatmu ya Rasul melepas sandal engkau ya Rasul, maka kami lepas sandal kami. Ini Masya Allah. Nah, ini ketaatannya para sahabat. Rasul melepas sandal, semua sahabat juga melepas sandal di waktu sholat. Faqala Rasulullah sallam, inna Jibril atani fa'ahbaroni anna fihima qaddaron. Rasulullah sallam menjawab, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan mengatakan kepadaku bahwa pada kedua sandalku ada kotoran. Mengapa Rasul melepas sandalnya? Karena sandalnya ada kotoran. Jadi kalau ada benda najis, ya kita harus hilangkan. Seperti Rasulullah SAW ini ada kotoran, beliau lepas, tidak digunakan untuk sholat.
Dan diletakkan bukan di depannya pas tempat sujud rendah, tapi di samping kanan atau kiri. Artinya dia jauh dari ketika Rasulullah SAW melakukan sholat. Faqala adzan falyamsuhuma falyusalli fihima. Atau dikatakan suatu bahaya, maka aku melepaskan. Maka jika kalian masuk masjid, hendaknya melihat kepada sandalnya. Jika melihat ada kotoran atau dikatakan suatu bahaya, agar hendaknya dibersihkan dulu baru sholat dengannya. Begitu pula dengan pakaian maupun tempat sholat kita. Kalau ada kotoran, ya dihilangkan dulu. Nah, nanti kita coba melihat kotoran yang najis seperti apa. Itu perbuatan Rasul yang kedua. Yang pertama tadi membukakan pintu, yang kedua melepas sandal di waktu sholat. Yang ketiga, menggendong anak kecil, menggendong, meletakkan dan menggendongnya kembali. Jadi menggendong, meletakkan, kan mau berdiri lagi, digendong lagi. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Dari Abu Qatadah al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ini anaknya Zainab, sedangkan Zainab ini anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fali Abil As bin Ri'ad Abi Syam faida sajada wad'aha. Menurut Abu Al-As bin Rabi'ah bin Abi Syam dikatakan apabila beliau sujud diletakkan, dan apabila wa idza qama hamalaha, dan apabila beliau berdiri digendong lagi, berdiri digendong, kalau mau sujud diletakkan. Mungkin anak kecil itu tidak kemana-mana, karena kemana-mana nanti mengganggu kekhusyukan sholatnya. Wah, anakku mau ngendi mau, ternyata wis tekan putih mau sabir mriko orang. Akhir mau aku berangkang antos mriko bahaya, bukan tangkap. Wah, masih banyak nih. Yang keempat, menyuruh membunuh ular dan kalajengking saat sholat. Ini gerakan yang juga banyak sekali. Anna Nabi SAW amara bi qatlil aswadaini fi sholat. Rasulullah SAW itu menyuruh membunuh aswad, binatang hitam saat sholat, yakni kalajengking dan ular. Yang terakhir, memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau. Nah, ini ketika Rasulullah SAW ini sholat malam, ternyata Ibnu Abbas ini sholatnya di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW beliau memegang kepalanya, kepala dipegang, dipindahkan ke sebelah kanannya. Ibnu Abbas sebelah kiri ya, diletakkan sebelah kanannya. Maka memang kalau makmum berdua, ada imam, berarti dia di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Kalau dia di sebelah kiri, jangan angsal, narik kepalanya ditarik ke sebelah kanan, itu boleh. Itu gerakan-gerakan yang banyak. Nah, nanti dengan hadis-hadis itu tadi, nanti kita bisa merangkum. Oh, ternyata gerakan yang banyak di sini boleh karena ada uzur, darurat dan sebagainya. Insya Allah nanti pertemuan ya tentang gerakan yang membatalkan sholat nanti menurut para imam madhab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.